Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Masih kurang semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Oke, gitu aja ya. Ya udah, Nurianti aja. Bisa. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke. SK. Oke, hadir ya. Sari, Nurianti, Puri, Nice. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, lihat dulu apakah ada sampah di sekelilingnya. Tetap kondusif ya. Oke, kalau tidak ada, kita mulai pembelajaran. Karena kalau kita lingkungan kita bersih, pasti kita akan nyaman dong belajarnya kan? Iya, Bu. Oke, namun sebelum kita mulai pembelajaran, biar lebih semangat kita belajarnya, kita harus breaking dulu. Biar tambah semangat dong, Puri. Iya, oke. Nanti kalau Ibu bilang cluenya botak, pegangannya kepala. Batuk, pegangannya mulut. Oke. Batik, pegangannya baju. Oke. Sebelum mulai, kalau Ibu bilang Ibu konsentrasi, kalau Ibu bilang gitu, kalian jawabnya konsentrasi, dimulai gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Oke, berdiri semua. Udah siap ya? Ibu konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. Oke, Ibu bilang ya. Botak, batuk, batik, batik, botak, batuk, batuk, batik, botak, batuk, batik, batuk, botak, 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 batik. Oke, semua bisa ya? Iya dong, Bu. Oke, silakan duduk. Baik, materi kita hari ini yaitu materi teks editorial. Nah, adapun tujuan kita mempelajari materi ini yaitu supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks editorial, fungsi teks editorial, ciri-ciri teks editorial, dan kaidah kebahasaan teks editorial. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih. Siapa yang pernah membaca berita melalui media cetak atau di portal berita media massa? Oke, menurut kalian mengapa berita tersebut dibuat? Oke, nah menurut kalian di berita itu sudah pasti fakta nggak semua? Fakta. Oke, bagus, iya. Nah, iya Puri, karena di teks editorial ini tidak hanya memuat fakta, tapi juga ada pendapat dari penulis ya. Oke, baik. Kita akan masuk yaitu materi yang pertama itu pengertian teks editorial. Baik, adapun pengertian dari teks editorial ini adalah bisa kita lihat di sini ya. Teks editorial. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, ataupun sikap redaksi media massa terhadap suatu peristiwa yang sedang menjadi perhatian di masyarakat. Nah, teks berita ini biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah, ataupun media online untuk memberikan penilaian dan solusi terhadap suatu masalah. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu berupa opini atau redaksi media massa. Nah, selain menyajikan fakta, teks editorial ini juga berisi pendapat atau sikap redaksi terhadap
suatu peristiwa. Pesan yang mendukung agar pembaca memahami sudut pandang yang selanjut. Siapa di sini yang tahu apa itu perbedaan fakta dan opini? Yang bisa jawab, tolong tunjuk tangan. Oke, nice. Ya, ada data dan ada apa itu seperti data yang bisa original dan ada contohnya kalau bila ini opini saya merasa bahwa Budi itu adalah wanita yang pintar. Itu hanya opini, tapi kalau berdasarkan faktanya saya merasa Budi itu adalah orang yang pintar karena nilainya rata-rata 95 dan dia mampu mengerjakan dengan baik. Nah itu dia kan ada data berdasarkan nilai. Oke, mantap, nice. Betul ya. Tepuk tangan untuk nice. Sari, kenapa Sari? Oke, ciri yang ketiga itu bersifat sistematis dan logis. Nah, teks editorial ini disusun secara teratur dan runtut sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Ciri yang keempat yaitu memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya ada struktur teks editorial. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu struktur teks editorial. Yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis. Nah, di sini biasanya berisi sudut pandang penulis tentang suatu itu atau masalah yang dibahas. Ciri yang kedua yaitu pernyataan pendapat atau argumentasi. Nah, yang ciri yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, di sini berisi penegasan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Oke, materi yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, ini bisa kita lihat juga ya. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris ini merupakan kalimat tanya yang tidak ditujukan untuk mendapat jawaban. Kaidah kebahasan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata populer. Nah, kata-kata populer ini adalah kata yang digunakan dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Nah, yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk ini merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi pusat perhatian. Oke, yang terakhir itu banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas sebab akibat. Oke, contohnya itu karena, sebab, akibatnya, dan oleh karena itu. Oke, paham ya? Paham? Ini adalah salah satu contoh teks editorial. Nah, dapat kita baca Contoh teks editorial, pentingnya literasi dalam baca atau paragraf aja. Ganti ya. Nice. Kalau perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dunia pendidikan. Pelajaran jadi dapat memperoleh informasi dengan cepat melalui internet dan media sosial. Namun kemudahan tersebut juga menimbulkan tantangan berkomunikasi, ujaran kebencian, dan informasi yang belum tentu benar. Oke, selanjutnya baca nice. Literasi digital Menjadi, iya, menjadi. literasi digital menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki pelajar. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tapi juga kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bijak. Banyak pelajar yang masih muda percaya bahwa informasi tanpa melakukan pengecekan kebenaran terlebih dahulu. Oke, lanjut SK. Orang memiliki strategi dalam kita strategik terutama mengajarkan cara menghubungkan sumber informasi dan menggunakan media digital secara sangat bertanggung jawab. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan pengawasan terhadap penggunaan media sosial. Oke, saya baca yang terakhir kali. Dengan kemampuan literasi yang baik, pelajar dapat memanfaatkan teknologi Silakan temanmu. dan dampak negatif media digital. Oleh sebab itu, pendidikan literasi kita akan cukup. Oke, udah. Dari contoh teks editorial ini, siapa yang tahu bagian mana yang menjadi bagian tesis, argumentasi maupun penegasan ulang? Oh. Siapa yang bisa jawab? Aku. Oke, nice. 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 Siapa? Cepat, nice. Iya, bukan. Iya, jawab, nice. Yang di paragraf pertama itu textbook. Oke. Karena ibu bilang kan menjadi sudut pandang aku. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan di saran sudut pandangnya. Oke, nice. Terus yang kedua itu adalah pernyataan pendapat.
Nah, pernyataan pendapat itu di literasi menjadi kemampuan petik bla 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 bla. Lalu sekolah memiliki petik itu kayak penegasan ulangnya Bu, baru dengan penutup kan. Oke, mantap ya, nice. Oke, kalian sudah paham dengan materi ini? Paham Bu? Paham. Oke, kalau sudah paham, itu akan Paham menguji kemampuan. iya menguji kemampuan kalian. Paham. Oke, nah di sini kalian bebas memilih nomor berapa yang mau kalian jawab. Oke, mulai dari apa ya? Dari ya udah dari S lah, cepat. Maju ke depan. Diam ya, kondusif. Oke, jawab. Diam ya, jangan kasih tahu. Diam kau. Ini nggak bisa. Ini sini. Ini gini. Oh iya. Iya, CSK ini. Nggak ada sopan CSK ini ya. Iya, iya. Tetap kondusif ya, nice. Nice, diam ya, nice. Lagi keluarkan, nice. Astaga. Astaga. Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, cepat. Iya. Inilah, si SK tidak memperhatikan ibu dari tadi menjelaskan. Ini beda. Ini takut ya. Iya. Ini ya, iya jawabannya benar. Oke, tepuk tangan untuk ini. Oh ya, bentar ya. Oke, karena info kita bermasalah, kita dari sini aja ya. Ayo, kami mau itu Jadi si Sari Pak, iya benar ya. Oke, ibu kasih hadiah nih, siapa yang bisa jawab? Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya. Oke, Puri maju Puri. Nomor Maju. Iya. Dede. Diam ya, jangan kasih tahu temannya. Boleh ada ini 1, 2, 4. Mana bungkusannya Bu? Kalau kelihatan Bu. Oh. Ya benar ya, ibu kasih ini ya. Oke, enggak satu aja. Oke, lanjut yang Rianti. Oke, mau pilih yang berapa nih Rianti? Diam ya, jangan kasih tahu. Diam, jangan dikasih tahu. Diam ya Puri, dari tadi sepertinya kamu sangat-sangat gelisah ya. Nice juga, diam ya Nice. Nice, diam ya Nice. Tunggu giliranmu Nice. Oke. Oke, betul. Ini ya Nice. Oke, selanjutnya SK cepat. Iya, ini sampai habis nanti soalnya. Nomor berapa tadi yang terjawab? Nomor 1, nomor 6 sama 3, nomor 5 tadi. Iya. 2? Belum. Yang betul. Satu aja ya Kak. Oke, lanjut Sari. Sari bisa lanjut. Iya. Aku lihat. Gak boleh gitu ya. Diam Nice, diam Nice. Diam ya Nice. Oke, betul. Oke, Nice dulu dari tadi sepertinya kamu sangat gelisah ya. Cepat. Sabar. Dua kan Bu? Udah. 4 Bu. Oke, coba. Oke, ini belum. Ya betul. Ya ini ya. Ya udah, karena kalian sudah paham, ibu juga memberikan tugas. Ini ya kelompok. Ini ya. Nggak, kalian 3 aja. Cepat ya, cepat.
bisa. Oke, kelompok Nice kalau sudah siap, tolong presentasikan ke depan ya. Udah oke. Oke, Nice. Dengarkan ya. Lagi juga yang buat Boleh. baik teman-teman, kami dari kelompok Lanjut ya, dengarkan. kelompok kami itu Esta dan Naik. Pertanyaan pertama itu adalah apa isu utama yang dibahas di teks editorial? Itu isunya adalah perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Terus Ya, betul. apa pendapat penulis terhadap kebijakan pemerintah? Itu terdapat di paragraf 2 dan paragraf 3. Ya, betul. Tentukan fakta opini dari teks berikut. Nah, di situ ada ketidakpastian ekonomi global, kenaikan suku bunga di negara maju, kondisi perdagangan fakta 1. Terus yang di paragraf 3, ketergantungan terhadap produk impor perlu dikurangi fakta 2. Yang keempat adalah tentang struktur teks editorial. Paragraf pertama itu tesis, paragraf 2 3 itu pendapat, lalu paragraf 4 itu pendapat asing. Oke, bener ya. Oke, kalian juga cepat. Sama aja. Ya, persilakan juga ke depan. Bacakan aja. Yang Surya di perwakilan. Cepat Suri. Tersebut ada di paragraf keempat. Dan nomor 4 ada